Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif dengan NIM 2024 dari kelas TI 24H. Di sini saya akan membahas mengenai selection sort dan mempraktekannya. Oke, pertama-tama mari kita mulai. Apa sih selection sort itu? Jadi selection sort adalah metode dengan pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi N1. Selection sort adalah perbaikan dari algoritma bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingannya. Dikatakan selection sort karena algoritma ini mencoba memilih satu persatu elemen data dari posisi awal untuk mencari data paling kecil dengan mencatat posisi indeksnya saja. Lalu dilakukan pertukaran sekali pada setiap tahapan atau setiap iterasi. Oke, di sini saya akan mempraktekkan sedikit. Oke, nih. Semisal kita punya 5 data. Jadi misalnya kita punya 6, lalu kita punya nilai 10, lalu kita punya nilai 2, lalu kita punya nilai 7, terakhir kita punya nilai 4. Oke, nih yang pertama-tama kan isi datanya ini nggak ngurut ya. Kalau kita gunain selection sort, logikanya kayak gini. Jadi dari data pertama atau si data 6 ini lakukan perbandingan ke data-data lainnya kayak data 10 ini. Dibandingin dulu apakah ini lebih kecil, dicek dulu nih semua sampai ke 4. Nih, misalkan 10, lalu dicek lagi ke 2, cek lagi ke 7, lalu dicek lagi ke 4. Nih. Ternyata 6 itu posisinya nggak paling kecil, tapi ada 2 di sini nih. Ada 2 di sini. Nih, data paling kecil dari tahapan ini tuh 2, lalu si 2 sama 6 ini di swap. Jadi posisi yang nomor 2 dipindahin ke depan. Posisi nomor 6 dipindahin ke belakang. Ke posisi yang tadi nomor 2 gitu. Lalu dilanjutkan lagi. Ya, lalu oke, maaf sedikit salah. Kita hapus dulu ya. Nih. Karena si nomor 2 udah terurut, jadi si nomor 2 nggak usah ikut dibandingin lagi. Jadi mulai lagi dari yang kedua nih, untuk tahapan yang kedua. Mulai dari posisi 10 dicek posisi 6, lalu dicek lagi ke 7, dicek lagi ke 4. Ini nomor 4 lebih kecil dari semua tahapan ini tuh, nomor 4 lebih kecil. Jadi nomor 4 ini di swap lagi. Nomor 4 ini di swap sama nomor 10. Oke. Lalu lanjut lagi ke tahapan berikutnya, tahapan 3 ini berarti. Dimulai dari indeks ke 3, 6. Dimulai dari 6, lalu cek lagi ke 7, lalu dicek lagi ke 10. Nah, ternyata ini udah ngurut nih. 6
6 itu udah ngurut, jadi 6 gak usah ditukerin lagi, lalu dicek lagi untuk posisi 7, cek lagi, dibandingin 7 dibandingin sama 10, ternyata udah ngurut juga. Nah, udah selesai, jadi sudah terurut nilainya. Oke, langsung saja kita mulai buka Visual Studio Code-nya ya. Kita langsung praktek menggunakan Java. Oke, pertama kita buat dulu. Oke, selection sort. Kebetulan saya sudah buat, saya sudah coba tadi, jadi ini bekasnya. public class selection sort. Oke, kita buat dulu public static void. Kita tes dulu ya. Halo. Oke, sudah jalan ya jawabannya. Oke, pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu si metode untuk selection sortnya lah. Public static void selection sort. Kasih mylist. Ya, kita deklarasiin dulu si mylistnya dengan n. Kita kasih tipe data integer, n sama dengan mylist. Oke, kita kasih komen dulu. Ini untuk mencari nilai minimum. Oke, jadi yang saya buat ini untuk mencari nilai minimum, tapi bisa juga untuk mencari nilai yang terbesar. Kita buat terlebih dahulu for integer ini sama dengan banyak kita dari 0. Oke, karena array itu indeksnya dimulai dari 0. kurang dari n berarti kurang dari mylist, berarti ini kurang dari si mylist ini. Lalu lanjut si min 1. Koma i plus. Lalu kita kasih index integer index mini, atau jangan, udah index minimum aja, index minimum sama dengan titik i. Oke, merah. Oke, saya lupa di sini, terusnya i kurang dari a. Oke, indeks minimum sama dengan i. Lalu kita buat lagi for integer j sama dengan i tambah 1, koma j kurang dari n, j plus. Oke, lalu kita kasih kondisi if kondisinya mylist
C berarti kurang dari MyList index minimum. Oke, kita kasih biar rapi ya. Oke, lalu indeks minimum sama dengan C. Oke, nah ini untuk ini function atau metode buat si mencari nilai minimumnya. Lalu kita buat untuk pertukarannya. Kita kasih komen pertukaran. Kita kasih kondisi if jika indeks minimum, jika indeks minimum negasi i integer temp dengan list MyList sama dengan indeks. Oke, kita kasih dulu. Oke, sama dengan koma. Oke, ya, kira-kira seperti ini. Ini untuk si function atau si method buat selection sortnya. Nih, seperti ini. Lalu oke, kita hapus dulu ini. Oke, kita coba dulu buat arraynya ya. Integer. Oke, kita coba buat dulu arraynya. Sama dengan mau berapa? Misalkan kita punya 10, jangan 10. Kita punya 5 nilai. Misalkan 20. Kita punya 7. Kita punya 3. Kita punya 2. Lalu kita punya 1. Oke, ini jangan 20 deh. Kita kasih sekolahnya. Ini udah murut. Oke, ini 1 dan di sini 3. Gitu. Oke. Nah, gimana sih kalau kita mau nampilinnya dulu? Nih. Oke, kalau kita mau nampilin, kita harus bikin function lagi atau bikin metode lagi untuk si nampilin arraynya. Di atas lagi kita buat dulu functionnya. Oke, public static void, kita kasih nama print array. Oke, MyList. Oke, pertama-tama kita buat dulu for
integer angka, kita kasih nama variabelnya angka atau number, angka aja, number aja biar simpel. Oke, number berarti integer number mylist. Oke, lalu system out, kita kasih system out. Saya nggak mau nampilannya ke bawah, jadi saya pakai print aja ya. Oke, angka number ditambah, kita kasih biar ada jaraknya, kita kasih 1 jaraknya. Oke, lalu lanjut sys out print biar nanti langsung ke bawah. Ya. Oke, sudah beres nih si metode buat si panggil arraynya. Untuk pemanggilan arraynya, jadi langsung kita main saja, langsung kita coba panggil saja di function yang utama, di main function. Oke, kita system out print dulu. Oke, kita kasih nama dulu array sebelum diurutkan atau sebelum menggunakan selection sort. Kita print aja. Print array list di array. Oke, kita tinggal panggil aja ya. Nih, kita coba run terlebih dahulu. Oke, berarti ada salah. Boleh. Oke, maaf, sepertinya ada salah. Oke, coba bedah dulu. Mylist dengan mylist, terus mylist i sama dengan ya mylist sama dengan mylist sama dengan is index minimum. Oke, kesalahan ya, maaf. Oke, lalu mylist index minimum sama dengan oke. Kita login. Bisa dilihat ya. Oke, kita bisa dilihat ya, ini data sebelum menggunakan selection sort. Ini datanya nggak terurut. Oke, lalu kita ya, lalu kita buat agar terurut. Kita panggil, langsung aja panggil selection sort. Lalu jangan. Oke, ini terusnya ini udah langsung terurut ya, jadi kita kasih tahu dulu, kita kasih dulu sys out print
sudah menggunakan selection sort. Oke. Kita panggil lagi si function untuk print array. Oke, mari kita lihat ya. Nah, alhamdulillah. Nih, jadi kan data sebelum nih, data array sebelum menggunakan selection sort itu datanya kayak 10, 7, 1, 2, 3 gak terurut gitu. Lalu kalau kita menggunakan selection sort jadi langsung diurutin ya. Kira-kira kayak gitu untuk pengertiannya ya. Untuk codingannya juga kayak gini. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin emang ada kekurangan ya, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Terima kasih.